It's been long time. Oke, jadi welcome back to my YouTube channel di Florentina Iwina. Senang untuk bisa kembali ada di YouTube channel ini karena kayaknya udah sekian lama enggak ngupload konten ya. Jadi ya harap maklum lah ya. So, kali ini kita akan ngebahas tentang rumah. Lagi-lagi ini jadi topik yang ketemu sama teman secara langsung juga selalu ditanya tentang bagaimana nih perkembangan rumahnya Flo, gimana. Terima kasih untuk apresiasi pertanyaannya. Tapi jujur pertanyaan teman-teman yang selama ini aku dapetin itu jadi kayak semakin ngasih semakin ngasih motivasi untuk bisa oke, ini ngapain lagi ya, ini rumah mau diapain lagi gitu kan. Kali ini kita akan ngebahas tentang 101 atau pengalaman pribadi aku, dan juga pas ada yang nanya tentang buat rumah dan renovasi rumah. Jadi kemarin aku sempat buat Q&A juga, dan nggak banyak pertanyaannya, hanya ada beberapa pertanyaan. So akan kita bahas selama kurang lebih 10 menit ke depan. Oke, guys, stay tune terus di channel ini di Florentina Iwina. Ini dia beberapa pertanyaan yang udah diajuin di Instagram kemarin. Oke, pertanyaan pertama, Flo spill tentang budget. Oke, untuk budget. Jadi gini, aku mau cerita dulu. Cuman memang kalau udah ngomongin seputar rumah, kayaknya agak nggak sah kalau kita nggak ngomongin tentang budget. Itu adalah pertanyaan yang memang nggak bisa kita hindari kan. Jadi teman-teman juga kemarin nanya, Flo, kamu buat sofanya berapa? Flo, kamu buat kitchen setnya berapa? Sebenarnya nggak bisa dibilang kitchen set juga sih, itu meja lebih ke meja serbaguna, karena kan tipe rumah aku kan rumah kecil, tipe 36 yang kayak cuma baru masuk, itu benar-benar kayak langsung ruang yang sekalian dapur, terus kamarnya 2, termasuk WC-nya juga, dan habis itu udah gitu loh. Nah, kalau untuk budget, jadi gini, aku mau cerita sedikit aja. Dari awal rumah ini itu sebenarnya mau aku buat interiornya aja, tapi kondisi lapangan bilang, dari kondisi lapangan tuh aku ngeliat rumah ini banyak banget yang harus dibenerin. Karena pertama dari kualitas bangunan kan, kayak aku ngerasa kayak ada yang kurang bagus, itu kayak aku ganti. Kayak kemarin kusen jendela kamar utama, aku ngerasa kayak kurang serk sama desainnya, and then aku ganti yang baru itu. Kemudian yang kedua, posisi tanah di Pontianak itu kan gambut. Sedangkan kalau misalnya kayak buat kita tinggal dengan kondisi tanah yang masih gambut, pas diinjek itu kayak bener-bener becek ya, Bo ya. Sampai sebetis, atau kalau yang di dalam itu kayak sampai selutut. Itu nggak enak kan jadinya. Akhirnya aku ingin pakai pasir, timbun pakai pasir, halaman depan termasuk halaman belakang, jadi biar lebih bersih. And then habis itu pagar akhirnya buat, karena rumahku bukan klaster. Jadi dari situ ternyata bengkak banget pengeluaran. Nah, khusus interior, di interior itu aku isi dengan yang namanya meja. Oke. Nah, kalau tadi itu kan lebih ke eksteriornya ya, kayak kondisi tanah yang harus aku timbun pakai pasir, kemudian harus pakai pagar lagi, faktor keamanan, kemudian jendela kusen kamar akhirnya kayak aku ganti kan nama yang baru. Terus aku juga mikir kayak interior. Kalau interior aku jadinya sofa, meja, sekalian meja dapur sama meja kerja, terus tempat tidur, bukan dipannya aku buat satu set. Kemudian untuk meja kulkas juga, meja kulkas sama ini untuk galon juga. Jadi kayak 5 hal ini adalah 5 hal yang desain sendiri untuk interiornya. Habis kurang lebih sekitar 10-15. It's quite affordable, agak-agak miring harganya. Karena pertama sebelum aku mutusin buat custom sendiri gitu kan, atau buat sendiri, aku sempat cek harga kayak di beberapa tokoh lah ya, gak usah sebutin brand. Beberapa toko aku sempat cek harga untuk sofa aja kayak budgetnya tinggi lumayan gitu kan, and
aku ngerasa jangan dulu deh. Aku mau coba gimana sih kalau misalnya untuk interior rumah itu custom sendiri gitu loh. Dan aku agak cerewet tentang warna sih. Jadi untuk interior aku mainin 2 warna aja, yaitu coklat dan putih, nuansa kayu. Jadi untuk interior aku fokusin di yang namanya warna coklat dan putih. Dan ketika udah jadi, aku puas, cukup puas. Nah itu tadi masalah budget ya. Kalau untuk interior, to be honest, aku habis 10-15 untuk interior aja. Itu belum isinya dan belum termasuk eksterior. Untuk gak ada yang nanya tentang itu. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya adalah untuk air gimana? Ada, udah ada PDAM, udah ada listrik, dan cuman wifi aku nggak pasang. Sebenarnya bisa pasang wifi, but then it ends up aku nggak tinggal lama di Pontianak kan, jadi wifi kayak ini aku belum pasang juga, so itu belum prioritas. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang tinggal dan butuh banget wifi, ya udah kita tinggal apply butuh wifi. Lagian juga bisa lah dengan gampang untuk buat wifi-nya gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, Flo, kamu ambil rumah di kawasan mana? Di Kuburaya, nggak jauh dari Gaya Mall atau Transmart, dan aku ambil rumah ini tuh di tahun 2019 ketika kayaknya BCA waktu itu belum ada, Gaya waktu itu belum ada sama sekali. Kalau Transmart aku lupa deh di tahun 2019 itu udah ada apa belum ya, aku lupa. Tapi yang pasti itu tuh kayak masih jalannya masih yang sepi. Nah, and then kan 2019, terus aku pulang, cek lagi di tahun 2021 akhir pulang Pontianak kan, cek, wah udah rame, udah ada Gaya, udah ada BCA, dan ada ini juga kan, Hyundai punya showroom Hyundai, terus juga ada sekolah international school punya anak-anak itu, aku lupa namanya apa. Nah ini jadi kawasan yang cukup berkembang dan aku ngerasa kayak puas. Kawasannya bisa dibilang kayak kawasan emas karena banyak tujuan-tujuan yang penting di sini. Lokasi dekat bandara juga, so banyak perumahan dan ya the best choice ever. Next, Flo, kamu pakai tukang borongan atau tukang harian? Soalnya aku mau buat juga rumah tipe 36 dan masih bingung mau putusin yang mana. Oke. Untuk tukang ini tergantung aku kombinasi. Contoh, kemarin waktu buat WC, jadi kayak WC kan aku ganti. WC itu bawaan dari developer itu dikasihnya WC jongkok, tapi aku ganti dengan WC duduk, dan itu aku minta tukangnya borongan. Kebetulan untuk borongan ini ambil kemarin dia selesaiin untuk WC rombak, kemudian yang kedua dia juga pagar, maksudnya untuk semen pagar itu kan, pagar juga termasuk dia, dan sama yang namanya untuk tong, jadi kayak kaki tong ini, tong air. Nah di belakang aku sediain tong air juga, dan di belakang itu ada tong airnya sih kan rada atas kan. Nah di bawahnya tuh aku buat kayak semen. Nah kebetulan karena istilahnya ada tiga project yang dikasih ke tukang ini, jadi aku kasihnya borongan. Jadi ditanya nih, untuk pagar berapa nih Pak? Aku tanya kan, udah harganya segini. Dia bilang oke. Terus kalau misalnya saya buat WC, ganti WC berapa nih Pak? Oh segini, oke. Kemudian yang ketiga, untuk tong nih, untuk fondasi tong berapa? Segini, oke, kita jumlahin. Kalau mau lobby, silakan lobby. Jadi intinya kalau misalnya kayak borongan itu, hukumnya dari pengalaman yang aku dapetin adalah tanyain harganya berapa, kemudian tanyain dia bisa selesaiin berapa lama, dan ketiga kita DP. Kalau bisa jangan langsung lunasin, jadi DP-in dulu berapa persen, 10-20% deh. Nah kalau misalnya kayak hasil udah kelihatan, ya udah kita bisa bayar sekalian, atau mungkin mau dilunasin ketika udah beres juga boleh. Nah kalau untuk harian lebih ke ngecat sama ngebersihin. Kalau ngecat itu kan kayaknya simple ya, aku pernah nyoba ngecat rumah tapi ternyata tidak sesimpel itu, dan karena nggak mau yang terlalu banyak memakan waktu, kalau misalnya aku sendiri yang ngecat dan udah aku serahin sama yang lebih profesional, sama pak tukangnya, dan dia ngecat udah beres kayak ini di ruangan ini, nggak nyampe 1 hari juga udah jadi. Ini juga finishing di cat putih juga nggak nyampe 1 hari jadi gitu kan. So lebih itu sih, jadi ya
yang simple-simple lebih ke buatin harian aja, tapi kayak misalnya kayak borongan yang besar buat ke borongan aja, kayak untuk WC tadi, untuk pagar atau untuk fondasi tuh. Mungkin bisa konsultasi juga sih sama yang tukang yang lebih profesional. Jadi gimana flow enaknya beli rumah sama developer ketika udah langsung jadi atau bangun sendiri. Oke, ini kalau misalnya ditanya kayak gini, aku takut salah jawab sih, karena aku belum ada pengalaman untuk bangun rumah sendiri, belum ada pengalaman sama sekali. Tapi kalau untuk renov, udah gitu kan. Untuk renov ternyata lumayan makan biaya yang cukup besar gitu loh. Mungkin kedepannya kalau ada rezeki gitu kan, prefer kayak bangun sendiri deh dari awal. Jadi udah punya tanah, ya udah bangun sendiri. Karena pertama dari segi desain bisa terserah kita mau buat yang desain kayak gimana. Dan yang kedua adalah RAB atau rencana anggaran bangunan ya. Jadi dari awal sebelum bangun kita nggak tek-tek asal bangun, enggak. Tapi dari awal kita harus konsultasi juga sama mungkin arsitek ataupun sama kontraktor untuk dibahas dari awal, kamu punya tanah berapa luasnya, mau tingkat atau enggak sama sekali, mau dibuat rumah tipe gimana, budgetnya harus jujur-jujuran, budget kamu berapa. Kalau bisa alokasikan dana lebih, jadi meskipun RAB udah jadi, patokan kita juga nggak yang ke RAB, karena jujur di rumah ini aja kemarin ketika mau buat interiornya kan, RAB tuh segini. Anggaplah RAB itu kemarin 20 juta misalnya. Aku nggak sediain 20 juta pas-pas, aku lebihin just in case gitu loh. Sama kayak beli rumah kemarin, harga rumah segini, misalnya harga rumah 100 juta misalnya, terus kita sediain rumah 100 juta. Kadang nggak bisa kayak gitu, kadang kita harus lebihin lagi berapa, kita kadang harus lebihin 20 atau 50 lagi, karena mau ngurusin apa namanya, pajak apa sih namanya, pajak kayak bukan pajak bumi dan bangunan, kamu lupa sih, pajak yang biasa dibayar setelah rumah dilunasin, BPHTB, yes, BPHTB, mau pasang ini pasang itu gitu kan, karena biasa ketika rumah udah jadi tuh kayak ada aja yang kurang, ada aja yang perlu kita finishing, ada aja yang mau kita tambah, ada aja kayak mau pasangin listrik segala macam, mau pasang pipa-pipa plumbing segala macam, mau pasang wifi. Nah itu yang kecil-kecil ini kadang uangnya jadi banyak guys. Jadi meskipun udah ada RAB, tetap harus punya lebihin nih dananya just in case. Oke? So terima kasih untuk yang sudah nonton channel ini, dan terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang sudah ada. Untung pertanyaannya dikit. Pembangunan rumah atau ininya masih berlangsung sampai saat ini juga. Terima kasih juga untuk yang udah like, comment, dan subscribe video ini. Aku baca kok komen-komen kalian sebenarnya, cuman kadang ada beberapa yang kayak agak-agak aneh di komennya gitu kan. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, tetap kalaupun ada yang mau share juga tentang rumah pertamanya, ataupun ada yang mau planning buat, ataupun ada yang mau desain ulang rumahnya, renov ulang, please kasih tahu dan komen, dan siapa tahu kita bisa saling cerita nanti untuk gimana nih, apa nih desain selanjutnya nih, gimana nih, kamu belum berapa nih gitu kan. Thanks guys for watching, dan have a good night, have a good day, whatever, dan bye.